Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada lagi di pertemuan, meeting, Zoom ini Tuhan, yaitu mengadakan Blesscom Tuhan setiap hari Selasa. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami masuk Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, Engkau rapi Tuhan Pak Gembala yang akan memimpin puji-pujian, yang akan memimpin Tuhan ibadah ini Tuhan. Engkau rapi, Engkau pakai Tuhan dalam setiap terlebih penyampaian firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh ditabur di tanah yang subur dan bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu GBI Tadau Tuhan yang belum sempat masuk di dalam Zoom ini Tuhan. Mungkin mereka lagi ada persiapan atau di jalan juga. Engkau pimpin sertailah Tuhan. Biar mereka boleh bergabung bersama-sama kita pada ibadah malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Nah, hari ini, ya sore ini tadi deras banget hujan ya. Ya, deras banget hujan. Di sini juga deras hujan. Ya, di sana deras hujan? Gerimis. Gerimis ya. Ini hujannya deras di sini. Ya. Haleluya. Baik ya, kita akan menyanyikan lagu penyembahan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Menyenang.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kalau Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menyembah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Yesus yang akan tinggikan dan kami muliakan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji-muji Engkau Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah-Mu, memuji-muji, mengeluh-elukan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Luar biasa. Baik, Bapak Saudara, kita akan mengeluh-elukan nama Tuhan. Kita puji Dia, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, haleluya. Bisa berjumpa dengan Opung Noel. Oh, haleluya, dari Surabaya Opung Noel. Kami kangen sama Opung ya. Luar biasa ya. Kami bersyukur ya pada malam hari ini ya. Kita bisa berjumpa dengan Opung Noel dan juga Ciweni juga. Luar biasa. Ketemu lewat Zoom ya Ciweni. Ya, haleluya. Bagaimana satu lagi lagu pujian? Ya. Haleluya, satu lagi ya. Haleluya. Ada request lagu? Request lagu apa? Tiada berkesudahan, Pak. Hah? Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Oke.
pengalaman tidak jadi WL dan yang lalu. Haleluya, luar biasa. Suatu sukacita yang sungguh luar biasa ya malam hari ini. Ya kita bisa berjumpa walaupun lewat Zoom ya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita. Saya lihat wajah-wajah yang sungguh diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya 3 orang kami yang pakai gitar. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya pada malam hari ini, ya seperti biasa di dalam Blesscom, ya ada kesaksian, ya tentu ya, ada kesaksian yang indah pada malam hari ini. Khususnya pada Opung, sungguh Opung ya, kami sangat kangen sama Opung dan kita bersyukur bisa kita. Halo Opung, selamat malam Opung. Nah kalau ada kesaksian Opung, ya boleh disaksikan Opung, silakan Opung. Ya, yang lain boleh dimut ya. Salam gue nih. Opung tangan mama dong Opung. Iya, shalom Opung, mana sih sore? Shalom Mama Aksa. Ya, shalom. Sehat ya anak muda ya. Aduh, anak muda. Coba gua masuk dari sini aja deh. Halo Opung. Ya. Halo. Ya, siapa yang kesaksian? Opung boleh kesaksian Opung? Ya, Opung. Jelas enggak? Jelas. Jelas. Kita dengar. Jelas Opung. Handphone. Ayah. Salam. Salam. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Kalau beberapa waktu yang lalu, ada kali sebulan yang lalu, saya terkena virus penyakit. Pada saat saya mendengarkan itu, saya sangat sedih. Saya merasa apakah saya masih bisa ketemu sama anak-anak saya. Pikiran saya begitu. Kalau kita mendengar berita-berita kan, kalau udah sakit pasti. Apalagi kalau dibawa ke rumah sakit pasti nggak ngelihat anak-anaknya lagi, nggak ngelihat siapa lagi. Terus perasaanku begitu. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, Engkau baik, Engkau sangat baik. Apa yang nggak saya rasakan, pergumulan apa yang saya nggak rasakan, tapi Engkau memberikan kekuatan bagi saya. Saya bilang gitu dalam doa saya, Tuhan pasti akan menolong saya. Jadi saya pada saat itu langsung menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif itu. Saya langsung percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Amin. Terus, Amin. Tiap saya terkurung di kamar, nggak bisa kemana-mana. Di kamar saya selalu melihat, saya berdoa sama Tuhan, dan saya melihat di YouTube, mendengarkan ibadah khotbah-khotbah, mendengarkan kesaksian-kesaksian. Saya bernyanyi kencang-kencang, saya tidak takut lagi. Jadi saya merasa pasti Tuhan itu tetap menolong saya, karena Tuhan itu Tuhan yang peduli sama orang yang selalu berharap kepadanya. Pikiran saya kan. Terus saya setiap hari itu saya setel lagu-lagu rohani. Saya ikut menyanyi kencang-kencang. Saya ikut mendengarkan khotbah-khotbah dan kesaksian-kesaksian. Saya yakin Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi saya. Terus sesudah itu saya tidak takut lagi, walaupun saya hanya terkurung di kamar, nggak bisa kemana-mana. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saya, dan Tuhan akan meluputkan saya, menyembuhkan saya. Saya yakin dan percaya. Itulah keyakinan saya. Itulah keyakinan saya itu terjadi benar. Tuhan itu baik. Apapun yang saya rasakan, apapun yang saya alami, tetap saya berkata Tuhan Yesus baik. Itulah kesaksian saya. Adalah kesaksian saya ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi kalau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, apapun yang kita rasakan, jangan kita mengingat-ingat itu. Tapi kita melihat Tuhan, kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa yang kita hadapi. Pasti kita menang kalau kita berharap kepada Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangan buat ya Tuhan Yesus, haleluya, yang sungguh ajaib dan luar biasa ya.
yang memberkati kita malam hari ini ya lewat kesaksian Opung. Karena beberapa waktu yang lalu Opung waktu disampaikan ke kami ya sungguh juga apa yang dirasakan Opung kami juga pada waktu itu kami berdoa Opung ya. Ya, Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Ya, baik ya. Terima kasih Opung ya bisa kita berjumpa walaupun lewat Zoom ya sementara ini. Dan mungkin ada di antara kita yang lain ya yang menyaksikan cipta kasih Tuhan ya silakan. Pesta. Mas Pesta enggak ada belum pulang kerja kali pesta. Almarhum ada. Ada kesaksian? Pak Wagem, ada kesaksian? Ya, oke. Malam hari ini kita juga mendengarkan kesaksian dari Rachel, ya, dari satu pujian. Ya, ya silakan. Bentar ya. Ya, jadi seperti ini. Shalom jemaat Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membawakan dua kesaksian berupa nyanyian yang berjudul Ku Mau Jadi Seperti Ini.
Boleh kita nyanyikan lagu ini lagi ya untuk menyambung firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ulangi lagi lagu ini. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa Tuhan Engkau Allah yang mengubah hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan. Biarlah tulus kami Tuhan dalam melakukan Tuhan segala tugas dan tanggung jawab kami sepanjang kami ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami melihat seperti Engkau melihat. Biarlah Tuhan kami merasakan seperti Engkau merasakan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah urapan-Mu atas kami sekalian yang hadir di tempat ini. Oh Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Setiap huruf kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba bukan berasal dari kefasihan lidah ya Tuhan, tetapi oleh kekuatan Roh-Mu, sehingga kami diberkati oleh kekuatan firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup dan berkuasa mengubah setiap kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini ya kita berterima kasih ya kalau bagaimana ada ya Opung juga bisa bersama-sama dengan kita malam hari ini saudaraku kekasih. Nah saat ini kita akan melihat ya bagaimana ya seorang Yunus saudara ya disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan ya untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe, tetapi pada masa itu saudara Yunus menghindar daripada perintah Tuhan. Nah tentu dalam kita memberitakan Injil adalah yang paling utama adalah dasarnya kasih. Seperti apa yang sudah saya beritakan tadi pagi, ya bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, kita harus dasarkan pada kasih, saudara. Sebab kalau kita ada di dalam kasih, maka Allah ada di dalam kita. Nah, ada suatu ilustrasi yang saya sampaikan kepada kita sebelum kita membaca Alkitab, ya pada malam hari ini, saudaraku kekasih. Nah, pada kesaksian ini, ya ada seorang anak kecil ya yang membawa uang $1 ya keluar masuk toko.
Nah, bola-balik bertanya kepada semua pemilik toko yang dia datangi, ya, dikatakan bahwa apakah di toko ini kalian menjual Tuhan atau tidak? Semua pemilik toko mengusirnya, saudaraku, yang mereka menganggap anak ini hanya membuat keonaran dan masalah saja. Karena nggak mungkin orang menjual Tuhan. Menjelang malam, dia memasuki toko yang ke-29, toko terakhir yang dia masuki. Nah, seorang tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah. Dan menanyakan kepada anak itu, "Nak, namamu siapa? Kamu mau membeli Tuhan buat apa? Coba kamu ceritakan kepada Bapak, apa maksud engkau mencari untuk membeli Tuhan?" Lalu anak itu menjawab dengan lugu, saudara. Dia berkata, "Nama saya adalah Bondi. Sejak kecil kedua orang tua saya sudah meninggal, sudah tiada ada lagi di dunia. Tinggal aku memiliki seorang paman dan paman sayalah yang merawat saya selama ini. Paman kerja di sebuah proyek dan beberapa hari yang lalu dia jatuh dari lantai 3, sekarang koma di rumah sakit. Menurut dokter beliau atau pamannya itu sudah tidak punya harapan lagi. Lalu dokter berkata hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Obat-obat tidak mungkin lagi." Dengan terisak-isak si anak ini melanjutkan kisahnya kepada orang tua yang 60-an tahun tadi yang berjumpa dengan dia di akhir yang dia temui pemilik toko pada malam itu. Dia berkata Tuhan itu pasti obat yang ajaib karena dia nggak tahu ya siapa itu Tuhan, saudara. Hanya karena perkataan dari seorang dokter bahwa hanya Tuhan yang menolongnya. Maka ia bercerita bahwa maka hanya saya membeli Tuhan untuk menyembuhkan paman saya. Mendengar cerita si Bondi itu, air mata orang tua itu bercucuran. Dia berkata kepada Bondi, "Nak, di sini ada Tuhan. Dan kebetulan harganya $1. Tepat seperti uang yang kamu punya." Dari lemarinya dikeluarkanlah sebotol minuman yang ada tulisan kasih Tuhan. Katanya, "Ambillah ini, nak. Pamanmu pasti akan sembuh setelah meminum obat ini." Setelah mengucapkan terima kasih dengan membawa minuman itu, si Bondi berlari-lari ke rumah sakit menemui pamannya yang sedang sakit. Sesampai di rumah sakit, si Bondi berteriak-teriak, "Paman, paman, aku berhasil membeli Tuhan." Setelah pamannya meminum apa yang disuguhkan oleh Bondi, dia berkata bahwa paman pasti sembuh. Namun beberapa hari kemudian ada satu tim dokter rumah sakit terkenal datang ke rumah sakit itu dengan peralatan yang canggih merawat paman Bondi tersebut. Selang beberapa minggu kemudian semula si paman Bondi ini ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan perawatannya, paman Bondi hampir pingsan. Ketika membaca biaya yang sangat besar untuk menyembuhkannya di rumah sakit tersebut. Namun pihak rumah sakit cepat-cepat berkata kepada paman Bondi, "Bapak tidak usah khawatir. Semua sudah dibayar oleh seorang yang tua. Beliau itu dulu bos sebuah perusahaan besar. Setelah pensiun dia membeli satu toko di daerah sini. Usaha kecil-kecilan untuk kesibukan saja. Beliaulah yang memanggil tim dokter dan membiayai semua yang Bapak terima di rumah sakit ini." Mendengar penuturan pihak rumah sakit, paman Bondi buru-buru pergi ke toko orang tua itu. Menurut orang di sekitar sana, tokonya baru saja dijual dan beliau sedang jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa bulan kemudian, paman Bondi mendapat surat dari orang tua yang baik hati itu. Di dalam suratnya itu tertulis, "Hai anak, sangat beruntung punya keponakan si Bondi.
Dengan $1 Bondi pergi kemana-mana untuk mau membeli Tuhan, untuk menolong Anda. Dialah yang menyambung nyawa Anda. Tetapi harus Anda ingat, Tuhan sesungguhnya bukan ada di obat. Tetapi Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang memiliki kasih. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini, dalam ilustrasi ini, saudara, kita harus memiliki kasih. Seperti apa yang sudah saya khotbahkan tadi pagi, saudaraku kekasih. Banyak orang yang bertanya, di manakah Allah itu? Sesungguhnya Allah yang nyata itu ada di dalam orang yang saling mengasihi. Itulah sebabnya setiap kita, saudara, mari kita hidup dalam kasih. Lalu apa hubungannya dengan khotbah pada malam hari ini? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab Yunus, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Yunus saya sharing di layar bagi kita, saudaraku. Kitab Yunus, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untungnya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, saudara kasih dalam nats yang sudah kita baca tadi, saudaraku, tentu kita bertanya-tanya, ya, kenapa sih sebenarnya Yunus itu sangat marah dan kesal kepada bangsa Niniwe? Ada apa? Nah, kita lihat kalau di dalam Yunus pasal yang pertama, saudaraku, kita di sana kita bisa melihat bagaimana Niniwe ini adalah berisikan penduduk yang jahat-jahat di mata Tuhan. Niniwe adalah bangsa yang kejam dan Yunus tidak suka dengan bangsa Niniwe. Itulah alasan kenapa Yunus marah pada waktu Allah menyuruh dia untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Karena bangsa Niniwe adalah bangsa yang kejam, bangsa yang jahat, bangsa yang harusnya dihukum. Sehingga
dalam kesempatan itu Tuhan meminta Yunus yang tidak menyukai bangsa Niniwe ini untuk memberitakan berita pertobatan. Tetapi apa yang didapatkan di sana? Justru Yunus tidak bahagia kalau bangsa Niniwe itu bertobat. Dia tidak bahagia, justru dia kesal dan marah kepada Allah, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, apa sesungguhnya alasan kemarahan Yunus itu? Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua tadi, saudara, ya, mari kita lihat di dalam ayat kedua. Ayat yang kedua, saudara, saya ulangi di sini. Dan berdoalah kepada Tuhan, katanya, ya. Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan itu. Perhatikan, kita sudah mendengar tadi bahwa kenapa Yunus marah. Dia tidak bahagia tentang pertobatan bangsa Niniwe. Karena bangsa Niniwe adalah bangsa yang kejam dan jahat, saudara. Tetapi perhatikan di dalam ayat yang kedua tadi. Yunus berkata bahwa Allah itu adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang engkau lihat, ya, engkau kenal orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Perhatikan, sekalipun dia adalah orang yang kejam, mungkin dia, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengenal Allah. Dia memberontak terhadap kebenaran. Tapi perhatikan, saya dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan kabar pertobatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan marah dengan orang-orang yang berdosa. Jangan marah dengan orang-orang yang memberontak terhadap kebenaran. Tetapi maukah saudara pada malam hari ini, setelah kita mendengarkan tentang rencana Allah yang diberikan kepada bangsa Niniwe, sekalipun mereka bangsa yang kejam, sekalipun mereka bangsa yang jahat, saudara. Tetapi perhatikan hati Tuhan, Dia mengasihi bangsa Niniwe. Sama seperti lagu tadi, saudaraku, apa yang dikatakan tadi, ubah hatiku seperti hatimu. Perhatikan hati Tuhan, bukan hati yang kejam, hati yang menginginkan pertobatan, hati yang merindukan semua orang-orang yang belum mengenal namanya lewat kita. Lewat saya dan saudara, kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran. Dan yang kita lihat, ya, yang kedua, mari kita renungkan betapa besar kasih Allah bagi dunia ini. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya share kepada kita ayat 10 sampai dengan ayat 11. Mari kita lihat di sini, saudara. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untungnya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Ayat 11 garis bawah ini, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Perhatikan, lihat, ya, dan perhatikan saudara bagaimana isi hati Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita lebih mengasihi apa yang milik kita. Kita lebih memegang apa yang kita miliki. Contoh, mungkin Bapak Ibu Saudara sebagai anugerah bagi kita adalah anak-anak kita, kita mengasihi mereka. Karena kita adalah seorang bapa kepada anak-anak. Bukankah Tuhan Allah di surga juga? Kita memiliki bapa yang di surga. Semua penduduk bumi, kita memanggil dia bapa, saudara. Betapa kasihnya kepada orang-orang yang dia kasihi. Penduduk bumi ini yang adalah anaknya sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan yang berkata, kamu yang jahat aja tahu memberi yang terbaik kepada anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di surga. Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang meminta kepada. Lihat hati Tuhan dan jangan lihat hati kita.
Jangan marah sekali lagi kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu dan kepada saya, saudara. Tetapi perhatikan, biarlah mata kita seperti mata Tuhan. Biarlah hati kita seperti hati Tuhan melihat, saudara. Sehingga kita ringan untuk memberitakan Injil kemanapun kita berada. Kita tidak mau Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang kita kasihi, mereka akan mati binasa. Lewat peristiwa daripada Yunus ini, memberikan kepada kita pelajaran, saudara, bahwa apapun kemarahan kita, ketidaksukaan kita kepada siapapun, saudara, tetapi sekali lagi, bukan fokusmu ke sana, tetapi fokusmu di hati Tuhan. Nah, mungkin ada malam hari ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, yang meresponi ya firman Tuhan itu, atau ada yang bertanya ya lewat pemberitaan renungan dan sekaligus ya pelajaran bagi kita tentang penginjilan malam hari ini, ya boleh Bapak Ibu Saudara ya ditanggapi. Silakan. Ada di antara kita yang mau menanggapi ya, atau mungkin ada di antara kita yang punya kesaksian ya tentang ada yang punya kerinduan, ada orang-orang yang menyakiti kita, lalu apa tindakan kita? Apa kita membencinya, kita marah, atau sebaliknya kita bawa untuk berdoa supaya dia bertobat? Boleh pada malam hari ini siapapun di antara kita yang mau meresponi ya firman Tuhan ini. Ada? Ada saudaraku? Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ada saudara? Pernahkah kita ya malam hari ini ya mendoakan orang yang membenci kita? Pernahkah Bapak Ibu saya mengalami untuk mendoakan orang yang tidak menyukai kita atau orang yang kita tidak sukai? Pernahkah Bapak Ibu saudara berdoa? Berat kan? Untuk mendoakan orang yang tidak kita sukai, berat kan? Ya atau benar? Benar atau salah? Pertanyaan saya sekali lagi, pernahkah kita mendoakan orang yang kita tidak sukai? Pernah. Kalau ada, boleh saksikan, ya walaupun hanya beberapa kalimat, nggak masalah. Opung pernah ya? Mendoakan orang yang kita nggak sukai? Pernah. Oh, luar biasa. Nah, apa yang memampukan Opung bisa mau mendoakan? Karena ini nggak gampang loh, Opung. Jujur saya katakan. Mendoakan orang yang kita nggak sukai, apa yang membuat Opung bisa mau mendoakan orang yang tidak kita sukai? Kalau ini kakak suami saya, satu-satunya kakak suami saya dulu, karena ngelihat adiknya begitu, dan mereka selalu tidak pernah cocok, biarpun kita ini gimana ya, dia selalu sampai berjanji tak akan, kalau kata orang Batak, maldomu di tanwalala katanya. Kalau sampai, maksudnya itu sampai meninggal tak akan pernah itu bertemu gitu. Nah, jadi saya sama anak saya Mama Kennedy selalu berdoa buat mereka. Kami berdua itu selalu berdoa buat mereka biar berubah, biar hatinya lembut
menerima kami lagi. Haleluya. Dan Tuhan mendengarkan doa kami itu. Tiba-tiba kakak itu datang ke rumah kami. Jadi begitu sayang sama adiknya, begitu itu jadi kompak mereka. Terus saya sama Mama Kennedy katakan begini, oh Tuhan itu sudah mendengarkan doa kita, tidak percuma kita berdoa, Mak, kata Mama Kennedy. Tuhan lihat Nambol udah mengubah sifatnya yang bilang tidak akan pernah lagi ketemu sampai kematian gitu. Tapi berkat doa-doa kami itu, edaku itu atau kakakku itu jadi bertobat dan datang menemui kami. Dan jadi sering dia datang, jadi sering dia ngobrol, menginap. Itulah kalau kita mau mendoakan orang yang menyakiti kita, karena kita harus mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi kita juga harus mengampuni siapapun yang membuat kita sakit hati. Kita harus berdoa buat mereka. Haleluya. Amin. Itulah Pak Gem. Iya, luar biasa ya. Jadi ada satu kesaksian yang indah ya. Artinya ini saya percaya itu ya, kalau Opung ya dengan Mama Kennedy bisa mampu untuk mendoakan yang kita nggak sukai, itu bukan dari diri sendiri, udah pasti itu dari Tuhan. Ya, dan hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Ya. Jadi itulah sebabnya kita undang Roh Kudus, maka saya percaya Tuhan pasti mampukan kita. Ya. Amin. Nah, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal demikian? Ada? Silakan. Iya. Oke, Pak, buka mikrofonnya, Pak. Iya, silakan Pak Sinto. Ya. Halo. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Kalau seperti pertanyaan Pak Gem, apakah pernah mendoakan orang yang membenci kita? Ya, kalau begitu, saya sering sekali. Nggak bisa saya hitung orang-orangnya pun sampai sekarang pun. Tetap saya mendoakan mereka. Bukan saya mendoakan mengutukin mereka, tidak. Tetapi justru saya memberkati mereka. Karena kan Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni saudara kita, musuh pun kita harus ampuni. Kita harus memberkati. Ya, jadi saya mendoakan rekan-rekan pekerjaan, rekan bisnis, banyak yang pengkhianat, banyak Pak, yang membuat kita sakit hati. Nah, tapi saya selalu mendoakan mereka agar mereka diberkati. Itu kata firman Tuhan. Dan ya, kalau saya mendoakan mereka, tentu hati saya kan plong. Hati saya bebas. Nggak ada rasa dendam. Nggak ada rasa dengki. Nah, dengan kita mendoakan para orang-orang yang tidak menyenangi kita atau orang-orang yang mengkhianati kita, jadi kita mengerjakan sesuatu itu terasa bebas gitu loh, nggak punya beban. Nah, nanti masalah urusan ya biar Tuhan yang berperkara di atasnya. Nah, kalau begini, saya sering sekali sampai saat ini pun saya mendoakan orang yang tidak ya seperti Pak Gembala tadi bilang, yang kita tidak senangi, pengkhianat kita sering sekali dalam pekerjaan itu banyak sekali. Orang-orang di depan kita nggak sesuai, jadi di depannya beda, belakangnya beda. Tetapi saya bawa dalam doa, saya mendoakan, saya sebutkan namanya, biarkan bukan saya mengutuki, sekali lagi saya nggak mengutuki, saya mendoakan, saya memberkati, itu ya. Jadi itu pertanyaannya. Ya. Haleluya, luar biasa Pak Sinto ya. Jadi itu bukan karena diri Pak Sinto yang memampukan Pak Sinto, sekali lagi ya karena memang ya ajaran Tuhan Yesus itu tertanam di dalam hati kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan itu, bukan karena hebatnya kita. Ya, saya sangat angkat jempol kepada orang-orang yang sanggup mendoakan orang-orang yang dia tidak sukai atau orang yang membenci dia. Ya, oke. Ada satu lagi yang kesaksian, boleh? Pak Angel Marbun, soalnya nunjuk-nunjuk.
Saya gini-gini. Silakan Pak Angel Marbun. Ya. Shalom semuanya. Shalom Pak, shalom. Apakah bisa mendengar suara saya? Sangat jelas. Oke. Selamat malam Opung. Opung saya lihat tadi saya baru ini. Sehat Opung? Sehat, sehat. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, kita semuanya sehat-sehat. Amin. Kalau saya pribadi, Pak, seperti kata Opung tadi, di antara adik kakak, antara bapak saya dengan uda saya, dari dulu tidak pernah mereka akur. Memang yang bikin gak akur memang adiknya bapak saya. Selalu menganggap bapak saya itu di bawah pengetahuan dia lah. Tapi bapak saya berprinsip mengalah untuk menang. Jadi di akhir hidupnya saya udah meninggal, tapi saya di akhir hidupnya saya tidak tahu apakah dia minta maaf sama abangnya. Yang jelas kalau bapak saya selalu memaafkan adiknya, itu namanya adik ya. Dan termasuklah kami anak-anaknya. Saat ini ada jarak. Sebenarnya bukan kita yang bikin jarak, merekanya aja. Kalau kita selalu mendekatkan diri sama nama juga adik kita ya, sepupu, itu tetap darah daging kita, satu marga. Jadi itu aja Pak Gem, kalau saya berprinsip mengalah untuk menang. Bukan berarti kita mengalah, kita kalah, tetapi mengalah untuk menang. Dan di kehidupan sehari-hari saya juga begitu Pak Gem. Ada orang yang menyakiti saya, udah saya anggap aja seperti angin berlalu. Karena saya pikir buat apa kita membalas itu? Yes. Karena tidak ada mendatangkan kebaikan. Lebih baik kita lepas pengampunan, biarlah Tuhan yang menjamah hatinya. Bahkan satu lagi Pak Gem, kalau saya marah, jujur aja ya, kalau saya marah, selesai marah saya langsung menyesal. Kenapa saya harus marah? Sementara marah itu nggak ada untungnya ya. Karena kita marah sama istri, sama anak, sama keluarga. Tapi jujur saja, begitu saya marah, selesai marah itu saya langsung menyesal. Saya menyesal, bahkan sama anak saya lakukan itu, saya selalu peluk dia, saya merasa bersalah. Jadi ya kalau menurut saya ya seperti itulah yang bisa dulu saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Marbun ya. Jadi kembali ke itu tadi ya, pertama ya, apa yang disaksikan tadi ya, ketiga saudara kita tadi, baik Opung, Pak Sinto dan juga Pak Marbun. Saya percaya itu bukan karena kekuatan mereka ya, tetapi Roh Tuhan ya yang memampukan mereka untuk melakukan itu ya. Dan tentu ya itu tidak bisa kita buat-buat hal demikian, kecuali kalau sudah tertanam kita dalam kasih ya. Itulah sebabnya ya setiap waktu saudara kita terus meminta Tuhan untuk mengalirkan kasih di dalam hati ya, di dalam hati kita, sehingga kasih ini Bapak terpancar di dalam kehidupan kita. Kapan dan di mana saja ya kita akan memancarkan kasih ini di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Baik ya, saya pikir ya kalau tidak ada lagi yang ditanggapi ya, jadi kita akan berdoa dengan firman ini. Mari boleh saya minta Opung berdoa dengan firman ini, Opung. Oh, terima kasih. Iya, silakan Opung. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau baik, Engkau sangat baik. Selamat baik Kau Bapa dalam hidup kami. Bapa, kami sudah memuji Engkau, tadi kami sudah bermazmur bagimu, biarlah pujian dan mazmur kami naik di hadapan-Mu, menjadi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan menjadi rema dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Engkau memberkati Bapak di dalam setiap langkah hidupnya, di dalam setiap pelayanannya, dimanapun Bapak kami melayani, Engkau pakai dia secara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati istri dan anak-anaknya. Apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan, Tuhan menyediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Oh haleluya ya Yesus, haleluya. Engkau memberkati kami Tuhan semuanya yang itu mendengarkan firman ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik ya, pada malam hari ini ya kita kita nggak bisa kumpulkan kolektor ya, tapi untuk hari Minggu ya boleh nanti dibawa ya persembahan kita ya, masukkan di dalam amplop ya, dan nanti hari Minggu diserahkan nanti di gereja ya, ditulis nanti persembahanku untuk blessing ya. Jadi baik, kita akan bernyanyi sebuah lagu. Haleluya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mulai dari awal, haleluya Tuhan, haleluya. Cinta itu sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita, rela Baik, ya saya minta dengan hormat Bapak Roni untuk berdoa syafaat. Waktu dan tempat saya persilakan, dan saya nanti yang akan mulai. Mari kembali kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan lawat bangsa kami, Tuhan berikan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Berikan anugerah-Mu yang besar Tuhan buat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami, berikan hujan pertobatan untuk bangsa kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa bangsa kami. Engkau melihat Tuhan bagaimana keberadaan bangsa kami. Kami hanya bisa menyerahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami mau berdoa Tuhan untuk hari-hari
yang terjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Bagaimana Tuhan aksi-aksi demo yang anarkis Tuhan terus terjadi, bahkan masih ada lagi Tuhan aksi-aksi demo dengan isu demo besar-besaran Tuhan akan terjadi lagi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menolong bangsa kami, kuasa Tuhan yang menghentikan aksi-aksi demo yang anarkis ini. Bahkan siapapun mereka Tuhan, para pelakunya, begitu juga dalang otak pelakunya Tuhan, sadarkanlah mereka, insafkanlah mereka, bahkan Tuhan tangkap mereka, hentikan Tuhan segala niat-niat jahat mereka yang mau merongrong, yang mau merusak, yang mau menghancurkan bangsa kami, yang mau memecah belah bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan aparat keamanan yang ada, Tuhan pakai TNI Polri yang ada untuk mereka mau Tuhan bertindak dengan berani, dengan tegas Tuhan untuk bisa mengamankan bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami. Tuhan kuatkan dia, hiburkan dia Bapak. Engkau Allah yang tetap memberikan perlindungan kepada Bapak Presiden kami Joko Widodo. Engkau juga yang memberikan perlindungan kepada keluarganya Tuhan. Menghadapi banyak masalah persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati Bapak Presiden kami. Hikmat, akal budi Tuhan berikan kepada dia untuk dia sanggup mampu Tuhan menangani semua kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak Wakil Presiden kami, bahkan Menteri Indonesia Maju, Tuhan mereka diberkati oleh Tuhan, semua gubernur, bahkan pemimpin-pemimpin sampai tingkat daerah, bahkan sampai yang paling terendah, mereka diberkati oleh Tuhan. Satukan hati mereka untuk mereka bisa menjalankan roda pemerintahan kami ini dengan baik, dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat COVID-19 yang masih terjadi. Tuhan selesaikan, Tuhan hentikan semuanya ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasanya di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini bebas dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tim medis yang sedang bekerja, Tuhan tolong Bapak, mampukan mereka, berikan hikmat, kuatkan, hiburkan mereka, untuk mereka bisa Tuhan menangani setiap pasien-pasien COVID-19 ini dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan untuk vaksin yang sedang dibuat, Tuhan tolong Bapak, Engkau Allah yang menyediakan vaksin ini Tuhan untuk dapat bisa menghentikan COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami mau berdoa Tuhan buat perekonomian yang sedang terpuruk di tengah-tengah bangsa kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan yang kembali memulihkan perekonomian di tengah-tengah bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan bangsa dan negara kami, semua pemimpin-pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk, oh Tuhan, Devi Boru Siagian, Nyonya Justin Marbun Tuhan, yang sekarang masih berada di rumah sakit Tuhan. Kami bersyukur kalau hari kemarin Tuhan telah melahirkan seorang bayi perempuan Bapa, dan semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Namun tetap kami berdoa untuk, oh Tuhan, inang kami ini terus Engkau berkarya baginya Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan dia Tuhan, Allah yang menyembuhkannya, apapun virus, bakteri yang Tuhan Yesus
yang ada di dalam tubuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup membebaskan dan memulihkan dia kembali, sehingga dia kembali sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Bahkan bayi yang sudah dilahirkan ya Bapa di surga, Engkau Allah yang menjadikan menjadi bayi yang sehat, bayi Tuhan yang Engkau membentuk menjadi anak yang takut akan Engkau. Pemeliharaan Tuhan atasnya Tuhan pagari bentengi dengan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan kelahiran bayi ini membawa berkat di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga anak ini menjadi anak kesaksian bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pergumulan umat-Mu Tuhan. Oh Bapa di surga, kami percaya tangan Tuhan sanggup membebaskan dan melepaskan kami sehingga kami menjadi umat pemenang ya Bapa. Terima kasih malam hari ini. Kami bersyukur buat kesaksian Opung Tuhan. Kalau malam hari ini kami dapat berjumpa walaupun lewat Zoom ya Tuhan. Kalau beberapa, oh Tuhan, minggu yang lalu Tuhan, Bapak Opung Tuhan dalam keadaan sakit. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kami dapat berjumpa kembali tanpa kekurangan sesuatu apapun. Engkau berkarya terus bagi Opung Tuhan. Amen. Tuhan di masa tuanya Tuhan, Engkau tetap mencurahkan sukacita dan damai sejahtera-Mu baginya Tuhan. Berkati anak-anaknya dan juga Pak Opungnya dimanapun berada ya Tuhan. Semua kami yang hadir juga malam hari ini, baik keluarga Bapak Ibu Andre, adik kakak Herni Tuhan, dan juga adik kami Iren Tuhan, Pak Roni dan juga Tuhan Pak Sinto, keluarga kami, dan juga Bapak Angel Marbun. Tuhan kiranya Allah yang memberkati kami, sehingga kalau kami istirahat malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat bangun pada pagi hari, dalam berjumpa di dalam doa pagi, mesbah doa pagi kami pada jam 5 pagi. Kembali kami dapat menaikkan syukur dan doa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu dalam Roh Kudus, menyertai, mengawali keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati katakan, amin, amin, haleluya. 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 Luar biasa. Ya, wah, ngopi-ngopi ya. Biasanya kalau setelah Bleskom kita ngopi-ngopi. Ya. Biasanya Inang Sidamutar ya bawa snack. Tapi malam hari ini mari kita sediakan makanan sendiri. Masing-masing. Wah. Pak Roni. Ya. Salam buat Samuel. Iya. Oke, sampai jumpa besok ya. Oke. Nanti kalau ikut Opung doa pagi, saya nanti kasih link di grup ya Opung ya. Aku nggak ngerti bikin Zoom-nya. Ini karena tadi belum. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu di mesbah doa pagi. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.